Pemirsa, akibat korsleting listrik, sebuah gudang penyimpanan ban di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, ludes terbakar. Ya, meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Izin melaporkan situasi terkini dan mohon didorong bantuan. Sebuah gudang ban yang berlokasi di RT 03 RW 04, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, ludes dilalap si jago merah. Kebakaran berhasil dijinakan 2 jam oleh 60 petugas damkar dari Tangerang Selatan yang menggunakan 16 armada. Banyaknya material yang mudah terbakar serta sulitnya akses menuju lokasi membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian gudang. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Dugaan sementara akibat dari korsleting listrik. Untuk unit yang diturunkan ada 16 unit dan personil berapa Badan Du? 60 ada. Ada kurang lebih 60. Untuk personilnya 60. Untuk kesulitan sendiri ada kesulitan nggak sih? Untuk kesulitan karena untuk mencapai lokasi gangnya terlalu sempit, itu otomatis mengakibatkan kita sulit untuk mencapai titik api yang kebakaran. Kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, truk tangki pengangkut tiner terbakar hebat di ruas tol Cipali Cirebon, Jawa Barat. Api diduga berasal dari gesekan kampas rem yang memicu ledakan. Truk tangki pengangkut tiner yang melaju dari Jakarta menuju Jawa terbakar hebat di ruas tol Cipali, tepatnya di kilometer 185, Kabupaten Cirebon, Rabu pagi. Kobaran api disertai kepulan asap tebal membumbung tinggi di lokasi. Bahkan ledakan sempat menyeruak hingga membuat bagian tangki remuk dilumat si jago merah. Petugas pemadam kebakaran yang mengerahkan 6 kendaraan langsung berjibaku memadamkan kobaran api. Dengan menggunakan bahan khusus foam, petugas menyemprotkan air ke area tangki yang terus berkobar hebat. Diduga kebakaran akibat kampas rem yang panas hingga menjulur area tangki yang bermuatan BBM. Kemungkinan diduga dari rem belakang yang panas atau ini mengangkut apa sih? Menurut informasi mengangkut tiner. Tiner. Iya. Kebakaran cukup lama ini ya Pak, sulit dipadamkan. Kebakaran cukup lama karena BBM ya, kemudian kita juga terkendala dari stok foam kita yang terbatas. Akibat insiden ini, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Jawa mengalami kemacetan hingga 7 km. Petugas melakukan rekayasa arus lalin untuk mengurai kemacetan. Kebetulan tadi kami melaksanakan CB, ya, pengalihan arus di interchange Sumberjaya, sehubungan ada antrian yang cukup panjang. Usai berjibaku selama 3 jam, kobaran api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Video viral di media sosial memperlihatkan seorang wanita berteriak minta tolong saat dibawa lari seorang pria mengendarai mobil putih. Polisi kesulitan mengungkap kasus. Peristiwa terjadi di Jalan Elang Mas, Desa Gonilan, Kasta Sura, Sukoharjo. Dalam video, seorang wanita yang dilaporkan mahasiswa berteriak minta tolong saat ditarik masuk pengendara mobil putih. Polisi gerak cepat memeriksa rekaman kamera pengawas menyelidiki peristiwa terjadi. Namun polisi kesulitan karena belum menerima laporan. Pemirsa, seorang pria mengamuk dan mencopot paksa spion mobil di Jakarta Barat. Diduga amarah pria tersebut memuncak karena cekcok dengan pengendara mobil.
Pemirsa, perhatian pengendara yang melintas di kawasan Jakarta Barat teralihkan oleh mengamuknya seorang pria parubaya di dekat sebuah mobil. Pelaku yang nampak tantrum tersebut kemudian mencopot paksa spion mobil dengan sekuat tenaga dan melemparkannya begitu saja ke arah kaca mobil. Sementara wanita yang berada di sampingnya dengan sabar menenangkan pelaku. Hingga akhirnya seorang petugas TNI berseragam loreng yang kebetulan melintas membantu menenangkan dan berhasil membujuk pelaku untuk ke pinggir jalan agar tidak terjadi kemacetan. Belum diketahui penyebab awal terjadinya insiden yang menarik perhatian para pengendara ini. Pemirsa harap berhati-hati saat berada di toilet umum. Seorang wanita histeris saat mengetahui dirinya direkam seseorang berada di dalam toilet minimarket di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ternyata karyawan minimarket yang berdalih merekam video hanya karena iseng. Warga mengamankan MA, 28 tahun, karyawan minimarket yang terpergok merekam wanita di toilet di Jalan Talasapang, Rapocini, Kota Makassar. Polisi segera ke lokasi dan mengamankan pelaku dari amuk warga. Barang bukti berupa 1 unit telepon genggam yang digunakan untuk merekam turut diamankan. Peristiwa bermula saat korban berbelanja di minimarket, lalu menuju lantai 2 untuk menggunakan toilet. Namun saat berada di toilet, ia curiga dan melihat ada ponsel di ventilasi yang diarahkan ke dalam kamar mandi. Korban pun mendengar langkah seseorang berlari, menuruni tangga dan segera memberitahukan kejadian itu pada temannya. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan rekaman video korban berdurasi sekitar 40 detik hingga 1 menit di dalam ponsel pelaku. Usai kejadian ini, korban melapor ke polisi agar pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Unit Reskrim Polsek Serpong menggagalkan peredaran ganja kering lintas wilayah. Aksi kejar-kejaran di dalam tol Jakarta-Tangerang pun mewarnai penggerebekan pelaku. Aksi kejar-kejaran di dalam tol Jakarta-Tangerang mewarnai saat penggerebekan narkotika. Bahkan petugas terpaksa memepet hingga memberhentikan kendaraan travel yang ditumpangi pelaku. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan 40 kg ganja kering yang disembunyikan di dalam kardus. AKBP Boy Jumalolo selaku Kapolres Tangerang Selatan mengatakan jika rencananya ganja kering yang berasal dari Aceh ini akan diedarkan ke wilayah Jabodetabek. Petugas menemukan barang bukti berupa dugaan narkotika jenis ganja dengan berat kurang lebih 40 kg. Sementara itu, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam penjara seumur hidup. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kembali memusnahkan ratusan kilogram barang bukti penyalahgunaan narkoba. Ya, salah satu barang bukti yang diamankan adalah rokok elektrik yang mengandung narkoba. Lebih dari 100 kg barang bukti narkoba yang dimusnahkan ini merupakan hasil pengungkapan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia pada periode Januari 2026. Dari total 102 kg barang bukti yang dimusnahkan, diantaranya terdiri dari 99 kg sabu, 889 gram ganja, 953 gram tembakau berkandungan ganja sintetis padat, dan 960 ml narkoba sintetis cair. Barang bukti berbagai jenis narkotika golongan pertama ini diamankan dari 5 tindak pidana kasus penyalahgunaan narkotika dengan jumlah tersangka sebanyak 10 orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Aceh, Banten, dan Jakarta. Dari 438 sampel uji di dalam penelitian kami, itu 23,97% itu mengandung narkoba. Kemudian dalam proses sidik yang tujuannya adalah untuk pro justisia, itu 100% dari sampel yang disampaikan pada penyidik kepada kami adalah positif narkoba. Dan narkobanya ini adalah berbagai macam. Jadi ada narkoba yang masih dalam konvensional istilahnya. Jadi ada ecstasy,
ada THC, kemudian ada metamfetamin, tapi juga ada NPS. Jadi artinya bahwa penyalahgunaan narkoba di dalam media vape itu memang sudah dalam tahap yang sangat membahayakan. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia meminta pemerintah untuk segera membuat regulasi terkait pelarangan penggunaan vape di masyarakat. Hal ini diungkapkan dalam kegiatan Focus Group Discussion yang digelar pada Rabu 18 Februari 2026. Vape atau rokok elektrik dinilai menjadi sarana untuk alat konvensional penggunaan zat adiktif sabu, ekstasi hingga metamfetamin. Transaksi jual beli vape juga dinilai sudah mengancam anak-anak. Banyak anak di bawah umur yang diketahui menggunakan vape, meskipun vape hanya diperuntukkan bagi usia 21 tahun ke atas. Dari Jakarta, Amrina Rida, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras di Gunung Kidul Yogyakarta menyebabkan banjir yang membawa material kayu dan batu besar. Ya, akibat kejadian tersebut setidaknya 15 rumah mengalami kerusakan. Video amatir merekam detik-detik saat banjir menerjang Dusun Jono di Desa Tancap, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Hujan deras menerjang kawasan ini hingga banjir membawa material batu dan juga kayu besar. Usai banjir, warga bahu-membahu membersihkan rumah mereka dari material tanah, batu, dan juga kayu. Akibat kejadian ini, 15 rumah milik warga di Dusun Jono, Desa Tancap, Gunung Kidul mengalami kerusakan. Pembersihan dilakukan secara manual dengan menggunakan alat seadanya. Warga berharap bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah dan semoga kejadian ini tidak kembali terjadi. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, akses jalan dari Grobogan menuju Semarang, Jawa Tengah ambles hingga terbelah dua setelah diterjang derasnya aliran Sungai Tuntang. Petugas gabungan dikerahkan untuk membersihkan lumpur tebal yang menutupi ruas jalan. Deras arus Sungai Tuntang mengakibatkan jalan penghubung Semarang Grobogan di Desa Tinanding, Grobogan, Jawa Tengah ambles sepanjang 20 meter dan membentuk aliran sungai. Jalan ambles akibat tergerusnya tanah di bawah jalan cor membuatnya tidak bisa menahan tekanan dari atas. Petugas gabungan diterjunkan untuk membersihkan lumpur tebal yang menutup ruas jalan. Saat ini akses jalan ditutup total. Kendaraan dialihkan ke jalur Pantura Demak, bagi kendaraan kecil dialihkan ke jalur alternatif. Baik, ini hari kedua setelah terjadi jebolan tanggul Sungai Serang, tepatnya di Tinanding. Itu ada 2 tempat jebolan dan sudah barang tentu ini ada efek, ada akibat dari jebolan. Terputusnya akses jalan roda di Semarang, tepatnya di jebolan ini, dan meninggalkan sisa-sisa lumpur yang tebal. Terdapat 2 titik tanggul Sungai Tuntang yang jebol. Warga khawatir jika tidak segera diatasi, maka ribuan kepala keluarga yang ada di bawah tanggul akan terus terendam banjir. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan.